Pemirsa, benarkah saat ini mudah untuk memiliki airsoft gun di pasaran? Bagaimana sebenarnya syarat dan aturan kepemilikannya? Iya, langsung saja kita bahas bersama Sekjen Perbakin, Firtian Yudis Wandarta, kemudian atlet menembak Audrey Zahra, dan juga kriminolog Eva Ahyani Zulfa. Selamat sore. Selamat sore. Ya, saya terlebih dahulu ke Pak Yudi. Pak Yudi, kalau saat ini kita lihat kayaknya sangat mudah mendapatkan senjata. Sebenarnya nggak juga sih. Untuk yang dipakai sama koboi jalanan itu sih bukan senjatanya Perbakin. Itu nggak tahu senjata dari mana dia. Yang jelas kalau orang Perbakin ya pasti tidak akan seperti itu deh. Karena apa? Karena kalau saya melihat KTA yang dia miliki, jadi kartu tanda anggotanya, itu bukan kartu tanda anggota Perbakin. Jadi itu ilegal itu. Jadi basis syuting club dengan stempel Perbakin itu sudah dinyatakan abal-abal gitu ya, Mas Yudi ya? Abal-abal, karena basis syuting club itu sudah nggak ada. Tidak tercatat di dalam Perbakin. Jadi sebenarnya masyarakat harus tahu itu. Ya, kalau untuk aturan kepemilikan baik itu senjata airsoft gun, air gun itu seperti apa sih, Mas Yudi? Jadi gini, air gun dan airsoft gun itu beda ya. Iya. Jadi kalau air gun itu senjata angin dengan tekanan tinggi. Tetapi kalau airsoft gun itu senjata angin dengan tekanan rendah. Dari jenis pelurunya juga berbeda. Kalau air gun itu pelurunya kaliber .177 atau 4,5 mm sampai dengan 5,5 meter. Itu biasanya dipakai oleh atlet seperti si Audrey. Audrey ini kemarin kejuaraan dunia di India, dia dapat perunggu itu di 50 meter. Nah, itu salah satunya. Sedangkan kalau airsoft gun itu senjata angin dengan tekanan rendah. Jadi dia digerakkan dengan gas atau spring atau pegas gitu. Kemudian secara kalibernya itu pelurunya bentuknya bulat. Bentuknya bulat, kurang lebih diameternya 6,6 mm. Jadi sangat berbeda. Biasanya itu dari plastik maupun dari gotri ya. Mas Yudi, kalau dari pengalaman Anda sebagai Perbakin, kami yakin Anda sangat mengenal yang namanya senjata mungkin jenis air gun maupun airsoft gun. Dari gerak-gerik pelaku, dari video yang sudah viral ini, Anda melihatnya apakah memang ia mendapatkan dengan sangat mudah dan juga sudah sangat mahir menggunakan airsoft gun ini, Mas Yudi? Jadi kalau setahu saya ya, orang yang kayak gitu malah nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Kasihan dia itu sebenarnya. Karena apa? Karena pertama, dia tidak banyak menerima informasi tentang bagaimana penggunaan senjata. Kedua, dia bergabung dengan klub menembak yang ilegal. Sehingga ya kelakuannya juga ilegal. Kayak gini, kalau dia bergabung kepada klub menembak yang legal, ya kelakuannya juga nggak kayak gitu pasti. Karena apa? Karena kalau sudah bergabung di Perbakin secara legal, semua peraturan dijelaskan. Semua sertifikasi dan tahapan untuk dia menjadi anggota Perbakin itu harus dilakukan. Mulai dari sertifikasi disiplin yang dia inginkan, kemudian ada ujian tulis, ada ujian prakteknya juga. Nah, setelah itu baru ada tes psikologi, ada tes kesehatan, ada SKCK dan lain-lain sebagainya. Sehingga itu sangat sulit lah. Kalau saya boleh katakan bahwa anggota Perbakin yang sudah melalui tahapan yang begitu panjang itu akan lebih hati-hati untuk menggunakan senjata mereka. Iya, kita ke Mbak Eva. Mbak Eva, kalau dari sosok yang terlihat pelaku ini dengan sangat mudah menenteng kemudian menodongkan senjata ini kepada warga sekitar. Apa sebenarnya yang membuat trigger itu? Baik, nanti kita akan coba hubungkan kembali ya dengan Eva kriminolog ya, Sira, karena komunikasi agak sedikit terputus. Kita ke Audrey. Audrey?
Iya, halo. Komentarnya Audrey ketika melihat ada pelaku yang menodongkan senjata kepada warga di sekitar. Harusnya sebagai yang punya senjata itu harusnya dijaga. Kan kita juga sering tapi sembarangan dibawa kemana-mana, jangan dikeluarin di mana-mana gitu. Baik, kalau dari pengalaman Audrey sendiri bisa cerita mungkin jenis senjata yang dipegang dan juga standar atlet seperti Audrey kan meskipun umurnya masih belia tapi sudah profesional ya. Audrey bisa cerita mungkin? Saya bermain di 10 meter air rifle woman dan juga di 50 meter air rifle woman. Untuk yang di 10 meter air rifle woman itu, saya pakai yang kaliber 4,5. Itu senjata angin. Itu untuk yang 50 meter ada yang small bore itu senjata api kaliber 2,2. Oke, Audrey untuk persiapannya sendiri sejauh ini apa sih? Baik itu dari segi fisik kemudian juga emosional sehingga bisa mengontrol. Fisiknya kita rutin setiap seminggu. Terus latihannya dari pagi sampai sore. Dan untuk fisik dan emosional itu dibantu sama pelatih sama ada psikologi juga. Baik. Audrey sebagai atlet dan sangat akrab sekali yang namanya tadi senjata api, kemudian senjata jenis airsoft gun. Apakah Audrey juga pernah membawa ini ke tempat publik atau memang ada aturan-aturan yang Audrey sudah paham dari awal? Paling untuk saat latihan aja digunakannya dan saat pertandingan untuk selain itu nggak pernah dibuka-buka dan tidak pernah dipakai untuk hal-hal yang lain. Kalau tadi Audrey katakan ada pendampingan dari psikolog, artinya pada saat itu pendampingan seperti apa? Kayak untuk mental saat pertandingan, mental saat di final, mental saat kita mau latihan bareng-bareng gitu. Baik, Audrey. Nanti coba kita dengarkan dari sudut pandang kriminolog ulah arogan Kobo Jalanan di Durensawit ini seperti apa pandangannya. Usai jeda berikut ini hanya di Kabar Petang pemirsa.